Siapa sangka, pesawat latih buatan Indonesia kini jadi primadona di luar negeri. Negara-negara Asia hingga Timur Tengah berebut slot produksi. Dan ini baru permulaan. Para pencinta aviasi, kita bakal membahas salah satu produk kebanggaan Indonesia yang sedang jadi rebutan banyak negara. Dan bukan main, permintaannya datang dari Asia sampai Timur Tengah. Jadi begini, KT-1B adalah pesawat latih turboprop yang selama ini digunakan TNI AU untuk melatih para calon penerbang tempur. Tapi ternyata, fungsi pesawat ini tidak sesederhana pesawat untuk belajar terbang. Justru, KT-1B punya keunggulan yang bikin negara lain mengangkat alis sambil bilang, ini menarik juga ya. Pertama, pesawat ini terkenal karena stabilitas dan kemudahan manuvernya. Bagi calon pilot, ini penting banget. Ibaratnya seperti belajar naik motor, tapi langsung dikasih motor yang enak dikendalikan. Bukan yang banyak goyang-goyang, seperti belanja diskonan. Di dunia penerbangan, kemudahan mengendalikan pesawat membuat proses pelatihan lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Negara pembeli langsung tertarik karena bisa menghemat biaya, sekaligus mempercepat waktu tempur pilot mereka. Kedua, KT-1B juga punya sistem avionik modern. Jangan bayangkan kokpitnya seperti dashboard angkot dengan lampu LED warna-warni. Ini benar-benar penuh instrumen canggih, tampilan digital, dan sistem navigasi modern yang bahkan calon pilot pemula pun bisa pelajari tanpa harus memijat kening berulang-ulang. Ini faktor yang sangat digemari negara-negara pembeli, terutama yang ingin mengejar modernisasi cepat dalam dunia militer. Ketiga, harga dan efisiensinya. Nah, ini bagian yang bikin negara-negara Asia dan Timur Tengah tiba-tiba banyak tanya. KT-1B menawarkan kualitas tinggi tanpa membuat anggaran negara bolong seperti celana yang kelamaan dipakai. Negara besar bisa beli banyak unit sekaligus. Negara kecil tetap bisa masuk daftar pembeli tanpa harus menggadaikan bandara. Yang menarik lagi, pesanan KT-1B mulai berdatangan bukan hanya dari 1-2 negara, tapi dari berbagai kawasan. Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga Timur Tengah. Ada yang butuh untuk pelatihan pilot tempur, ada juga yang menginginkannya untuk misi pengawasan dan patroli. Dengan kata lain, KT-1B ini ibarat artis yang tiba-tiba viral, ditawari kontrak oleh banyak stasiun TV sekaligus. Dan tentu saja, kebanggaan Indonesia meningkat. Industri penerbangan nasional menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bisa membuat pesawat yang lumayan, tapi pesawat yang benar-benar dicari pasar internasional. Bahkan beberapa delegasi asing yang datang melihat demonstrasi KT-1B sering terpaku. Ada yang bilang, wah, pesawatnya ringan, lincah, dan teknologinya modern. Ada juga yang berbisik ke rekannya, ini patut dipesan sebelum negara lain keburu borong. Di titik inilah cerita menjadi menarik. Karena biasanya, pasar pesawat latih dunia didominasi oleh beberapa negara besar. Tapi kini, Indonesia muncul sebagai pemain baru yang diperhitungkan. Dan ini membuat negara-negara yang selama ini bergantung pada produsen lama, mulai melirik opsi baru yang lebih efektif. Nah, dari sinilah muncul fenomena unik. Negara-negara yang tadinya cuma lihat-lihat dulu, mulai berubah jadi tanya harga, tanya stok, tanya kapan bisa dikirim. Ibarat masuk toko elektronik, awalnya cuma mau cuci mata, pulang-pulang malah bawa televisi 75 inci. Begitulah kira-kira yang terjadi pada para delegasi asing setelah melihat KT-1B terbang demo. Salah satu alasan mengapa banyak negara mulai berebut adalah karena KT-1B dianggap cocok untuk berbagai tingkat kemampuan pilot. Mulai dari yang masih pemula, yang biasanya kalau salah sedikit langsung teriak panik, hingga pilot yang sudah setengah profesional. Semua bisa memanfaatkan pesawat ini tanpa harus mengubah seluruh sistem pelatihan. Ini nilai tambah yang jarang ada pada pesawat latih sekelasnya. Belum lagi kemampuan pesawat ini untuk menjalankan misi tambahan, seperti pengawasan wilayah, patroli udara, sampai misi pengintaian ringan. Jadi, bukan hanya untuk mengajar terbang, tapi bisa dipakai untuk tugas-tugas yang memerlukan kehadiran pesawat ringan namun sigap. Negara-negara yang punya wilayah luas, terutama di Asia Selatan dan Timur Tengah, sangat menyukai hal ini. Karena mereka butuh pesawat yang tidak hanya canggih, tapi juga hemat biaya operasional. Kalau pesawat ibarat kendaraan keluarga, KT-1B ini seperti mobil irit yang bisa dipakai buat antar anak sekolah,
tapi tetap sanggup diajak road trip keliling negeri. Di balik peningkatan pesanan ini, industri penerbangan Indonesia juga semakin percaya diri. Para insinyur dan teknisi yang selama ini bekerja di balik layar, akhirnya mulai mendapatkan perhatian. Bayangkan, wajah mereka ketika delegasi asing mengangguk-angguk puas saat melihat pabrik dan simulasi penerbangan. Ada kebanggaan tersendiri, seperti ketika kita menunjukkan hasil masakan sendiri, dan orang lain bilang, ini enak banget, padahal baru pertama kali masak. Perusahaan mulai melakukan peningkatan kapasitas produksi. Hanggar yang sebelumnya cukup lengang, kini makin sibuk. Teknisi mondar-mandir membawa perangkat, suara mesin terdengar hampir setiap hari, dan pesawat-pesawat baru mulai terlihat antri untuk uji terbang. Situasinya hampir seperti pabrik kue menjelang lebaran, semua bekerja ekstra tapi tetap dengan ekspresi bangga. Yang menarik, keberhasilan KT-1B ini juga memicu negara lain untuk datang bukan hanya sebagai pembeli, tapi juga sebagai calon mitra kerjasama industri. Ada yang ingin transfer teknologi, ada yang ingin membuat pusat pelatihan bersama, bahkan ada yang mengusulkan fasilitas perawatan pesawat regional. Artinya, KT-1B bukan hanya laris sebagai produk, tapi juga membuka peluang ekonomi dan strategi jangka panjang bagi Indonesia. Dengan kata lain, KT-1B telah menjadi semacam kartu nama baru Indonesia di panggung pertahanan internasional. Produk yang bukan hanya menunjukkan kemampuan teknologi, tapi juga kemampuan bersaing. Kini, dengan semakin banyaknya negara yang menunjukkan minat, Indonesia mulai melakukan langkah yang lebih strategis. Pemerintah bersama industri penerbangan nasional mulai mempertimbangkan bagaimana KT-1B bisa menjadi fondasi bagi ekosistem penerbangan militer yang lebih luas. Tidak hanya soal menjual pesawat, tapi juga membangun jaringan dukungan seperti pelatihan teknisi, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas perawatan regional. Ini penting karena negara pembeli tentu ingin pesawat mereka tetap dalam kondisi prima, bukan seperti motor yang tiba-tiba mogok di tengah jalan. Beberapa negara bahkan mulai mengusulkan paket kerjasama yang lebih komprehensif. Ada yang tertarik dengan program pelatihan pilot berbasis Indonesia, sehingga calon penerbang mereka bisa datang langsung, belajar, dan berlatih di fasilitas tanah air. Bayangkan saja, hanggar yang biasanya diisi taruna TNI AU, kini mulai terisi juga oleh taruna asing dari berbagai wilayah. Situasinya bisa jadi seperti kelas internasional. Bedanya, yang dipelajari bukan matematika, tapi cara mengendalikan pesawat turboprop dengan presisi tinggi. Yang menarik, peningkatan permintaan ini juga membuat para insinyur Indonesia semakin terpacu untuk melakukan inovasi baru. Mereka mulai memperbaiki sistem aerodinamika, meningkatkan kualitas komponen lokal, dan memperluas penggunaan teknologi digital. Ibarat chef yang baru saja memenangkan kompetisi kuliner, semangat untuk membuat menu baru langsung meningkat. Mereka ingin membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memproduksi pesawat latih, tetapi juga mampu merancang varian atau upgrade yang bisa bersaing dengan produk internasional lainnya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun mulai merasa bangga. Berita mengenai larisnya KT-1B ini menyebar cepat. Banyak orang yang tadinya tidak terlalu mengikuti dunia penerbangan, tiba-tiba ikut antusias. Ada yang membahasnya di media sosial, ada yang membuat konten edukasi, bahkan ada yang membandingkannya dengan pesawat-pesawat lain dari negara besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan industri militer tidak hanya berdampak secara global, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri dalam negeri. Saat negara-negara pembeli mulai mengirim delegasi untuk kunjungan langsung, suasana di fasilitas produksi semakin ramai. Setiap kedatangan delegasi asing biasanya disambut dengan demonstrasi terbang yang memakul. Pesawat KT-1B melaju dengan kecepatan presisi, menukik, berputar lalu kembali stabil seolah menunjukkan, lihat, saya kecil tapi lincah. Biasanya setelah melihat aksi itu, para delegasi langsung mencatat sesuatu di buku kecil mereka. Entah itu catatan teknis atau daftar pesanan tambahan. Hal yang lebih menarik lagi adalah bagaimana keberhasilan KT-1B ini mulai menarik perhatian para analis militer dunia. Banyak yang menulis laporan dan artikel tentang meningkatnya kemampuan industri pertahanan Indonesia. Ada yang menyebut Indonesia sebagai emerging aerospace power. Ada pula yang menyoroti konsistensi kualitas produksi. Beberapa analis bahkan bilang bahwa KT-1B bisa menjadi titik balik bagi diplomasi pertahanan Indonesia di wilayah Asia dan Timur Tengah.
Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.